Sebelum masuk ke kisah penuh kengerian ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus menghadirkan cerita nyata yang semakin mencekam. Malam itu, seorang pemilik kos memeriksa rekaman CCTV di lorong gelap bangunannya. Lampu indikator merah menyala stabil, namun ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum rekamannya benar-benar memulai misteri paling mengerikan dalam hidupnya. Rekaman dimulai dengan lorong panjang yang remang, hanya diterangi satu lampu kuning yang berkedip di ujung. Suasana terlihat biasa, sampai kamera menangkap bayangan samar bergerak pelan dari sisi kiri layar. Awalnya pemilik kos mengira itu salah satu penghuni yang pulang malam. Tetapi semakin lama bentuknya terlihat semakin tidak wajar dan membuat bulu kuduk meremang tanpa sebab. Ketika sosok itu semakin jelas, pemilik kos menahan napas. Gerakannya aneh, kaku, dan tidak memiliki ayunan kepala seperti manusia biasa. Saat ia memperbesar rekaman, terlihat jelas bahwa makhluk itu benar-benar berjalan tanpa kepala. Tubuhnya melayang sedikit di atas lantai, meninggalkan bayangan hitam pekat yang tidak mengikuti arah cahaya seperti manusia. Ia memundurkan rekaman, memutarnya ulang berkali-kali, memastikan matanya tidak salah. Namun setiap kali diperhatikan, hasilnya tetap sama. Seorang perempuan berkebaya putih lusuh, rambut panjang menggantung dari leher yang tidak memiliki kepala. Lorong yang biasanya sepi kini menjadi saksi kemunculan sesuatu yang tidak seharusnya tampak oleh manusia. Pemilik kos mulai mengingat kejadian beberapa bulan sebelumnya ketika penghuni kamar nomor 14 mengaku mendengar suara langkah berat di lorong pada jam 2 pagi. Mereka juga sering mencium aroma melati menyengat setiap kali melewati lorong gelap itu. Kini ia mulai menyadari semua laporan itu ada hubungannya dengan sosok dalam rekaman tersebut. Pada frame berikutnya, sosok itu berhenti tepat di bawah kamera CCTV. Lampu merah indikator berkedip, seperti mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tubuh tanpa kepala itu perlahan mendongak, seolah mencari keberadaan kamera, membuat pemilik kos merasakan hawa dingin mengalir dari tengkuknya saat menonton rekaman itu seorang diri di ruang tamu yang sunyi. Sekilas, rambut panjang yang menjuntai dari leher terbuka itu bergoyang seperti tertiup angin yang tidak ada. Pada detik berikutnya, bayangan hitam di lantai mulai melebar dan berubah bentuk, seperti ada entitas lain yang mengikuti di belakangnya. Pemilik kos mulai gemetar karena menyadari ini bukan sekadar arwah lewat, tapi sesuatu yang jauh lebih kelam. Setelah beberapa menit menghilang dari sudut kamera, sosok tanpa kepala itu muncul kembali dari arah berlawanan. Namun kali ini, CCTV menangkap tangan kiri makhluk itu menyeret sesuatu di lantai. Suaranya tidak terdengar di rekaman, tetapi gerakannya menunjukkan sesuatu yang berat dan panjang. Pemilik kos ketakutan sambil menahan napas, tidak berani mempercepat rekaman. Rasa takutnya memuncak ketika sosok itu tiba-tiba berhenti lagi, berdiri diam menghadap kamar yang paling ujung. Kamar itu sudah lama kosong karena penghuni terakhirnya meninggal akibat kecelakaan tragis. Beberapa warga pernah bercerita bahwa arwah korban tidak pernah ditemukan ketenangannya. Kini, semua cerita itu mulai saling berkaitan dalam pikiran sang pemilik kos. Saat rekaman terus berputar, lorong yang seharusnya kosong mendadak berubah menjadi tempat berkumpulnya bayangan samar. Kamera seakan ikut terganggu, menimbulkan noise aneh di layar.
Di tengah kekacauan gambar itu, pemilik kos melihat sosok tanpa kepala itu menghadap langsung ke kamera, seolah ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar diperhatikan oleh manusia yang menonton. Setelah wajah hampa itu menatap lurus ke arah kamera, rekaman menjadi buram, seolah ada gangguan kuat di sekitar lorong. Namun perlahan, gambar kembali stabil dan terlihat pintu kamar korban kecelakaan sedikit terbuka. Padahal sebelumnya, pemilik kos yakin pintu itu selalu terkunci. Rasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Seakan sesuatu dari rekaman itu ikut memerhatikannya dari balik layar. Saat ia memperbesar frame pada pintu yang terbuka itu, terlihat bayangan lain berdiri di baliknya. Bentuknya kecil, namun memanjang ke belakang, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bayangan itu tidak memiliki gerakan manusia normal. Pemilik kos mulai merasakan napasnya sesak. Seakan lorong dalam rekaman berubah menjadi lorong menghisap energi hidup. CCTV kemudian memperlihatkan sosok tanpa kepala itu bergerak mendekati pintu kamar tersebut. Tangannya terangkat pelan, membuka pintu lebih lebar, dan bayangan di dalam kamar seketika memudar. Seolah makhluk itu sedang memanggil sesuatu kembali ke lorong. Pemilik kos menyadari bahwa lorong itu mungkin bukan hanya jalur biasa, tetapi semacam pintu keluar masuk bagi arwah yang tidak tenang. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, suara gesekan samar terekam. Meski tidak ada audio, getaran kecil pada rekaman menunjukkan distorsi kuat. Makhluk itu kemudian berbalik, seakan hendak berjalan kembali ke arah kamera. Dalam sekejap, ruangan tempat pemilik kos menonton terasa semakin dingin dan sunyi, seperti ada sesuatu mengintipnya dari balik bahunya. Pada detik berikutnya, sosok tanpa kepala itu berhenti tepat di tengah lorong. Rambut panjang yang menggantung dari lehernya bergerak perlahan. Sekilas, pemilik kos melihat bayangan lain muncul di belakang sosok itu. Kali ini menyerupai kepala perempuan dengan mata kosong menatap lurus ke kamera. Namun saat ia memutar ulang, bayangan itu menghilang seperti tidak pernah terekam. Pemilik kos mencoba menenangkan diri dan memeriksa rekaman dari kamera kedua yang mengarah ke lantai bawah. Namun apa yang ia lihat justru membuat ketakutannya semakin menjadi. Bayangan panjang berbentuk tubuh manusia meluncur turun dari tangga tanpa ada wujud fisiknya. Kamera seolah menangkap energi yang tidak kasat mata, tetap jelas, dan menuju arah pintu utama kos. Rekaman menunjukkan pintu utama yang terkunci rapat bergetar sedikit, seolah ada yang sedang mencoba masuk. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Di lorong atas, kamera kembali menyorot sosok tanpa kepala yang kini berdiri diam menghadap tembok, seperti sedang menunggu sesuatu. Keadaan makin tidak masuk akal. Namun semuanya terekam dengan jelas tanpa ada tanda manipulasi. Saat lorong menjadi semakin gelap, CCTV menangkap cahaya kecil yang melayang di sekitar tubuh tanpa kepala itu. Cahaya itu bergerak seperti kunang-kunang, namun lebih cepat dan membentuk lingkaran aneh. Pemilik kos mengingat cerita lama para penghuni tentang hantu perempuan yang mati dalam kecelakaan parah dan kehilangan bagian tubuhnya. Semua kecocokan membuatnya merinding tidak karuan. Pada salah satu frame, sosok itu bergerak cepat mendekati kamera. Gerakannya tidak seperti manusia normal, tetapi melompat dalam jarak pendek seperti teleportasi. Setiap kali tubuhnya mendekat, layar bergetar. Pemilik kos mundur dari layar laptop, takut jika rekaman itu menyisakan sesuatu yang bisa keluar dari batas digital
yang seharusnya aman. Rekaman berhenti sesaat ketika sosok itu hampir menutupi seluruh layar. Cahaya CCTV berkedip. Kamera seolah mati hidup dalam hitungan detik. Ketika gambar kembali muncul, sosok tanpa kepala itu sudah tidak ada. Hanya lorong gelap kosong dengan pintu kamar 14 yang kembali tertutup rapat, seolah tidak pernah dibuka sejak awal. Namun aura seramnya masih tertinggal kuat di rekaman itu.